kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seputar tentang kesehatan organ reproduksi. So, selamat menyaksikan. Dadah! Jadi teman-teman, alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya bakal kita wawancarai. Namun sebelum itu gimana kalau misalkan kita kenalan dulu nih, biar teman-teman yang ada di sekolah dan juga teman-teman yang ada di belakang layar bisa kenal juga sama narasumber kita. Boleh? Tante mungkin bisa perkenalkan diri mengenai Tante dulunya pernah bekerja di mana, terus juga Tante pengalaman sebagai tenaga kesehatannya tuh gimana sih Tante? Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya lulusan D3 Kebidanan. Dulunya pernah bekerja di salah satu klinik di Jawa. Berarti pernah apa tuh namanya Tante? Kerjanya tuh selama berapa tahun? Kurang lebih dari 2014 sampai 2017 di kliniknya. Cukup lama ya, lama juga ya teman-teman. Mungkin kita bisa mulai nih mungkin untuk mempersingkat waktu juga. Ya mungkin dari kita ada sedikit pertanyaan nih buat Tante mengenai tentang kesehatan reproduksi. Mungkin boleh Nabila pertanyaan pertamanya. Jadi Tante, kan mungkin di lingkungan tuh banyak sekali penyakit. Nah, mungkin Tante pernah lihat nggak sih beberapa penyakit alat reproduksi ketika Tante lagi bekerja di klinik? Dari banyak ya sekarang yang penyakit yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada manusia. Salah satunya yaitu yang sering marak terjadi, bahkan di Indonesia itu banyak ya yang terkena itu. Salah satunya yaitu HIV/AIDS. HIV/AIDS itu adalah virus yang menyerang pada kekebalan tubuh manusia. Penularannya yaitu bisa melalui seperti penggunaan jarum, penggunaan alat suntik yang secara bersamaan, terus pada saat hubungan seksual, melahirkan dan menyusui itu. Makanya kalau misalkan kita habis suntik itu jarumnya harus Diganti satu kali pakai, harus dibuang, nggak boleh ganti-ganti. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Tante. Nah, kalau misalkan penderitanya tuh laki-laki nih, ada nggak sih pencegahan untuk penyakit reproduksi? Dan kalau misalkan udah terlanjur terjadi, udah terkena gitu ke laki-lakinya, sebaiknya harus diapakan ya penanganannya biar nanti teman-teman yang ada di sekolah juga paham gitu Tante. Baik, tentunya yang paling utama itu harus melakukan sunat ya, dan juga harus menjaga pola makan, pola hidup sehat seperti olahraga kayak gitu. Terus yang paling utama itu nggak boleh berganti-ganti pasangan, harus setia sama pasangannya. Gitu. Berarti dari kecil tuh makanya ada sunat gitu ya Tante? Oke. Tujuannya untuk membersihkan. Oh, berarti teman-teman sunat itu wajib ya. Di Islam juga wajib. Iya. Oke. Nah, mungkin Tante sekarang kita mau ke pertanyaan yang ketiga nih. Di sini aku izin bertanya nih Tante sebelumnya mengenai pengalaman aku. Nah, jadi aku tuh waktu awal-awal haid waktu SD tuh sempat ngalamin yang namanya gak haid selama berbulan-bulan tuh. Ada sekitar 3 atau 4 bulanan aku ngerasain haid dan akhirnya haid lagi. Di situ juga sebenarnya agak takut juga kan, namanya maksudnya masih kayak kita tuh kayak aku tuh masih minim juga pemahamannya karena mungkin masih SD juga. Nah terus juga akhir-akhir ini aku tuh ngerasain yang namanya haid sebulan 2 kali Tante. Nah apakah dalam segi kesehatan tuh haid seperti itu tuh aman atau enggak sih Tante? Oke. Dalam tidak bisa haid beberapa bulan ya. Iya. Itu biasanya dipengaruhi ada beberapa faktor, seperti perubahan hormon, terus stres, terus pola makan yang tidak sehat, terus harus banyak olahraga gitu. Untuk yang kalau haid sebulan 2 kali itu masih dalam batas normal ya. Berarti Kalau masih seusia Kak Cipa nggak apa-apa, tapi ada
apa namanya, untuk kan kalau untuk ibu-ibu kan bisa dalam pemakaian KB itu kan bisa terjadi ya, bisa terjadi misalnya perubahan hormon. Kalau misalnya pakai KB suntik itu kan tidak mengalami head sampai beberapa bulan, itu masih dalam batas normal. Soalnya itu efek samping dari KB tersebut. Masih aman ya. Berarti teman-teman kalau kita haidnya 2 kali jangan panik, kalau kita gak haid juga jangan panik. Yang penting jaga pola makan, pola seperti olahraga gitu, jangan makan makanan yang siap saji kayak gitu, jangan. Kalau seblak gimana tante? Kebetulan kita lebih suka nih namanya seblak. Boleh makan tapi jangan berlebihan gitu. Oh, Pokoknya harus dijaga lifestyle-nya teman-teman gitu. iya. Mungkin dari sesi kami mungkin udah cukup sekian. Mungkin nanti bakal dilanjut sama sesi 2-nya ya tante. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke sesi 2 yang dimana di sesi 2 kita akan bertemu sama orang-orang yang baru. Jadi, dah. Nah, jadi teman-teman, kami merupakan sesi kedua dari kelompok 3. Oke, Tante, gimana nih? Udah siap belum untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Siap. Oke, jadi pertanyaan yang keempat itu, ada nggak sih Tante kasus yang menyerang kepada laki-laki yang disebabkan karena tidak melakukan sunat? Nah, ada beberapa contohnya ya, yaitu seperti kanker prostat. Kanker prostat itu adalah tersumbatnya pada saluran laki-laki, seperti karena terlalu banyak akibat produksi yang berlebihan. Yaitu dampaknya bisa terjadi pada penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, lalu herpes, seperti itu. Tuh, jadi teman-teman sangat amat penting ya melakukan sunat itu supaya kita tuh bisa mencegah dampak-dampak tersebut gitu. Kemudian dilanjut. Nah sekarang lanjut ke nomor 5. Kan zaman sekarang tuh seks bebas tuh sudah mulai dinormalisasikan ya. Terus menurut tanggapan Tante yang pernah bekerja di bidang medis, seks bebas tuh gimana sih? Terus kayak cara menanggulanginya gimana? Untuk cara menanggulangi seks bebas seperti rasa ingin tahu si anak itu ya, caranya yaitu dengan harus merubah pola didik kita, seperti memberi edukasi kepada anak tersebut bagaimana tentang tentang seks itu seperti apa, terus akibatnya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, dan kita harus mengasih tahunya harus dengan baik-baik, gak boleh pakai marah-marah atau gimana gitu, biar si anak ini paham. Oh, jadi kita harus perlu juga edukasi ya Iya, untuk remaja, karena remaja tuh rentan banget melakukan hal-hal yang di luar nalar. Karena itu tuh hal yang aneh, terus kayak kita tuh penasaran gitu. Jadi perlu banget ya hal tabuin gitu. Pentingnya edukasi sejak dini ya Iya. teman-teman. Nah, Tante, kita kan sebagai remaja udah tahu ya beberapa cara agar mencegah kehamilan tuh gimana, seperti penggunaan pengaman dan alat kontrasepsi yang lainnya. Terus gimana sih dari segi obat-obatannya? Itu apa ada ketentuan dalam penggunaan obat tersebut atau gimana? Ya, untuk mencegah atau menunda kehamilan, kita bisa menggunakan beberapa alat kontrasepsi seperti pil KB, suntik, dan masih banyak lain lagi. Biasanya dipakai kan biasanya pil KB atau suntik itu yang banyak digunakan para ibu-ibu itu ya. Kalau pil KB itu penggunaannya harus tiap hari minumnya dan harus konsekuensi. Misal minumnya jam 7 pagi, besoknya harus jam 7 pagi lagi, gak boleh telat. Kalau suntik itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Tujuannya itu untuk mencegah bertemunya sel telur bertemu dengan sperma agar tidak terjadi pembuahan. Berarti kalau misalnya kita pakai pil KB itu harus terus-teruskan kita Iya, minum. setiap hari minumnya. Soalnya kalau kita pakai Dan suntik di jam yang sama. jadi gitu guys. siap 24 jam berarti ya, Tante? Misalnya jam 7 pagi atau jam 7 malam, besoknya lagi juga harus jam segitu. Nggak boleh telat dari jam segitu. Jadi gitu guys, harus rutin juga. Lanjut ke pertanyaan nomor 7.
apakah praktik aborsi itu dalam dunia kesehatan tuh memang ada? Terus ketentuannya tuh apa saja sih Tante, sama resikonya juga apa yang akan terjadi jika melakukan aborsi? Oke, di dalam dunia medis, aborsi itu boleh dilakukan dengan alasan adanya kegawat daruratan. Misalnya pada kehamilan pemerkosaan kayak gitu, itu boleh dilakukan. Selain itu tidak boleh dilakukan karena bisa menentang pasal-pasal yang berlaku kayak gitu. Untuk resiko yang terjadi pada aborsi bisa mengakibatkan perdarahan, terus infeksi, terus peradangan pada panggul, terus bahkan bisa terjadi pada kematian. Bahaya banget ya ternyata Iya. kalau melakukan aborsi itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kayak gitu. Jangan sampai terjadi aborsi gitu. Iya. Nah, Tante udah pertanyaan terakhir nih dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya teman-teman aku di pertanyaan tadi. Aku mau nanya sekarang, gimana sih cara kita sebagai remaja untuk merawat organ reproduksi kita dari segi tenaga kesehatan seperti Tante ini? Ya, ada beberapa untuk merawat organ reproduksi kita. Yang pertama seperti menjaga pola makan, menjaga pola makan yang sehat kayak gitu ya, seperti olahraga, makan makanan kayak gitu. Terus menjaga organ intim agar tetap kering, tidak lembab. Terus seperti mengganti pakaian celana dalam kayak gitu. Misalnya dalam sehari itu diganti 2 kali. Terus menggunakan handuk yang bisa menyerap keringat kayak gitu. Terus menjaga kebersihan intinya gitu. Oke, nah teman-teman, itu dia hasil wawancara kita pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tante Rina karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Oke, teman-teman, semoga pembahasan kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman semua di sekolah. Dadah. Nah, jadi itu dia pembahasan dari kelompok kami dengan narasumber yang udah kami wawancarai. Semoga bermanfaat ya. See you!